Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari praktikum simulasi industri, modul 1 tentang arena. Sebelumnya, saya di sini akan memperkenalkan diri, nama saya Lutfia, MPM 53, dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Dina Rosida, MPM 51. Sebelum kita masuk ke dalam software modul arena, kita perlu mengetahui arti dari simulasi sebagai materi pengantar. Simulasi sendiri itu merupakan proses merancang suatu model dan sistem yang akan dilakukan dengan mengadakan percobaan-percobaan terhadap sistem tersebut, lalu mengevaluasi percobaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa simulasi itu sendiri adalah proses mendesain suatu model sistem yang dilakukan secara nyata, lalu dilakukan evaluasi untuk memperbaiki. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang materi distribusi. Materi ini berkaitan dengan studi kasus yang nantinya kita akan bahas. Distribusi itu merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi ini memiliki peran penting bagi seorang produsen, sebab kegiatan tersebut menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Apabila barang atau jasa ini tidak dapat tersalurkan kepada konsumen, maka hasil produksi dari barang atau jasa tersebut menumpuk di gudang dan dapat mengalami kerugian bagi seorang produsen. Barang atau jasa ini memiliki nilai guna ketika barang atau jasa ini sudah berada di tangan konsumen. Nah, teman-teman, di sini merupakan materi inti dari modul 1, yaitu Arena. Arena itu merupakan software simulasi yang didevelop oleh Rockwell Automation. Software ini dapat melakukan simulasi sistem antrian. Selanjutnya akan dibahas tampilan arena lebih mendetail. Selanjutnya di sini saya akan membahas lebih mendetail tentang modul 1 arena. Yang pertama, tujuan praktikum dilakukan yang pertama untuk mengenal software arena dan cara pengoperasiannya. Yang kedua, menggunakan software arena dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya ada sedikit materi tambahan tentang software arena. Software arena ini adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Dengan menggunakan arena, pengguna mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama, ada kemudahan dalam penggunaan terutama dalam pemodelan sistem dan analisa hasil simulasi dengan interface-nya yang sangat interaktif. Yang kedua, ada fleksibilitas yang sangat besar dalam membangun model yang sesuai dengan sistem sesungguhnya dengan menggunakan modul dan blok yang beragam. Yang ketiga, ada kemudahan dalam memodelkan dan mensimulasikan sistem manufaktur seperti material handling, inventory. Selanjutnya ada tampilan depan software arena. Yang pertama ada menu bar, yaitu merupakan menu umum dan menu spesifik dari arena. Yang kedua ada project bar untuk menentukan produk yang digunakan untuk membuat program. Yang ketiga ada toolbar, daftar perintah yang sering digunakan dalam pembuatan model yang berupa simbol-simbol. Yang keempat ada flowchart view untuk membuat model. Yang kelima ada spreadsheet view, mengedit data dari modul-modul yang digunakan. Selanjutnya ada activity cycle diagram, yang merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dalam menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Entitas A, C, D ada dua, yaitu permanen dan sementara. Di sini merupakan simbol-simbol A, C, D. Yang pertama adalah segi 5 ke kanan, segi 5 ke kiri, lingkaran, segi 4, panah, belah ketupat, trapesium kanan, trapesium kiri. Yang di setiap simbolnya itu memiliki kegunaan yang berbeda. Yang selanjutnya ada Arena Basic, yang merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena. Di dalam Arena Basic terdapat beberapa modul. Yang pertama, Basic Process Panel. Basic Process Panel ini ada 8 modul. Yang pertama,
create module yang berfungsi sebagai titik awal. Yang kedua ada dispose module sebagai titik akhir untuk entitas dalam model simulasi yang dimana entitas statistik dapat direkam sebelum entitas tersebut dijual. Yang ketiga ada proses modul yang dimana digunakan untuk mendefinisikan langkah-langkah proses dimana ketika entitas masuk ke proses modul maka akan menunggu sampai server yang bisa berupa resource dan transporter dalam kondisi siap. Yang keempat ada decide modul yang digunakan untuk mengambil keputusan. Ada assign modul memberikan penetapan nilai. Ada batch modul guna untuk mengumpulkan sejumlah entitas sebelum dapat diproses pada proses selanjutnya. Yang ketujuh ada sparse modul, di mana modul ini digunakan untuk menyalin entitas yang ada untuk menjadi beberapa entitas atau membagi sebuah entitas yang sebelumnya telah dikelompokkan. Terakhir ada record modul, di mana digunakan untuk mengumpulkan data statistik dalam model simulasi. Yang pertama ada entity module, yang dimana mendefinisikan berbagai tipe entitas. Yang selanjutnya ada quick module, digunakan untuk mendefinisikan elemen antrian, menentukan apakah statistik pada panjang antrian dikumpulkan. Selanjutnya ada resource module, yaitu mendefinisikan sumber daya dalam sistem simulasi. Yang keempat ada variable module, di mana digunakan untuk menentukan dimensi suatu variabel. Yang kelima ada schedule module, digunakan bersama dengan modul resource untuk menentukan jadwal operasi untuk sumber daya atau dengan modul create untuk menentukan jadwal kedatangan. Yang terakhir ada set module, mendefinisikan grup-grup dari elemen yang sama yang dihubungkan melalui common name dan set index. Selanjutnya ada arena advance. Arena advance ini ada dua, yaitu Advanced Process Panel, yang dimana merupakan panel yang memiliki beberapa modul yang memiliki fungsi dan aplikasi proses yang lebih bervariasi dari panel Basic Process. Jadi ini lebih bervariasi. Yang kedua ada General Flowchart Module, yang merupakan kumpulan dari objek-objek yang ditempatkan pada jendela modul untuk mendeskripsikan proses simulasi. Ada 6. Yang pertama ada sinyal modul, berfungsi mengirimkan sebuah sinyal atau tanda untuk setiap hold modul dalam model untuk menunggu sinyal dan melepaskan banyak entitas tertentu. Yang kedua ada hold model. Modul ini akan memegang sebuah entitas dalam sebuah antrian untuk menunggu sinyal, menunggu untuk kondisi tertentu benar, kemudian dilakukan pemindaian atau terpegang selama waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya ada match module yang fungsinya membawa beberapa entitas sekaligus untuk menunggu di antrian yang berbeda. Ada delay module, di mana menunda sebuah entitas dengan spesifikasi waktu tertentu. Ada release module yang digunakan untuk melepaskan beberapa resource yang telah memproses entitas sebelumnya. Yang keenam ada size module yang digunakan untuk mengalokasikan unit, satuan atau lebih resource menjadi entitas. Selanjutnya ada data modul, yang dimana data modul ini merupakan kumpulan objek yang ada di tampilan lembar kerja dari model yang mendefinisikan karakteristik bermacam-macam elemen proses, seperti advanced module dan expression module. Selanjutnya ada conveyor flowchart module. Di sini merupakan kumpulan dari objek yang ditempatkan pada jendela model untuk mendeskripsikan proses simulasi dengan fungsi yang khusus, yaitu conveyor. Conveyor flowchart module berwarna hijau. Ada 3, yang pertama ada conv module, digunakan untuk memindahkan entitas pada conveyor dari lokasi tertentu ke stasiun tujuan. Yang kedua, access module, yang digunakan untuk mengalokasikan satu atau lebih dari sel dari conveyor kemudian ke entitas untuk pemindahan dari satu stadion ke yang lain.
Yang ketiga ada access modul, yang dimana untuk melepaskan entitas sel di conveyor tertentu. Jika entitas yang lain menunggu dalam antrian conveyor di stadion yang sama, ketika sel itu dilepas, entitas kemudian masuk ke conveyor. Selanjutnya ada advanced transverse process, yang merupakan panel yang memiliki beberapa modul dengan fungsi transfer atau transportasi yang bervariasi. Yang pertama ada general forecast modul. Ada dua, yang pertama ada station modul. Di sini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah station yang cocok secara fisik atau logis lokasi di mana proses muncul. Yang kedua ada rute modul, mentransfer entitas ke station tertentu atau ke station selanjutnya. Yang selanjutnya ada transport flowchart modul, merupakan sekumpulan objek untuk mendeskripsikan proses simulasi dengan fungsi yang khusus, yaitu transporter yang ditempatkan pada jendela model. Memiliki warna biru, ada 3, ada transport modul, request modul, free modul, dan memiliki kegunaan masing-masing. Selanjutnya ada data modul, advanced transfer panel, yang merupakan sekumpulan objek yang ada di tampilan lembar kerja dari model yang mendefinisikan karakteristik bermacam-macam elemen proses. Data modul advanced transfer panel ada 4. Yang pertama distance modul, conveyor modul, transporter modul, dan segment modul, yang memiliki kegunaan yang berbeda-beda seperti di sini. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang studi kasus yang saya dapatkan. Studi kasus yang saya dapatkan diperoleh dari penelitian yang dilakukan di CV Sinar Surabaya, yang merupakan CV bergerak dalam bidang pelayanan jasa pengiriman air mineral kemasan galon. CV Sinar Surabaya ini terletak di daerah Jalan Raya Kupang Baru nomor 42. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang pengumpulan data, yang di dalamnya terdapat 6 aktivitas. Yang pertama, agen mengirim pesan ke distributor. Yang kedua, distributor membalas pesan. Yang ketiga, agen menunggu pengiriman pesan. Yang keempat, pesanan datang ke toko agen. Yang kelima, distributor melayani agen. Dan yang terakhir ada inspeksi. Selanjutnya ada tabel antrian pembelian galon. Dengan antrian pertama diperoleh 71 menit, antrian kedua 78 menit, antrian yang ketiga 83 menit, antrian keempat 69 menit, dan antrian yang kelima 85 menit. Selanjutnya ada tabel aktivitas dari pengiriman, diperoleh hasil sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rosida, NPM 18032010051. Nah, saya merupakan salah satu partner dari Lutfia di Praktikum Simulasi Sistem Industri 2020. Nah, di video kali ini saya akan menemukan bagaimana sih cara mengaplikasikan software Arena dalam pemecahan studi kasus. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu nih, apa sih software Arena itu? Apa sih Arena itu? Nah, Arena sendiri itu merupakan suatu software yang bisa digunakan untuk simulasi sistem. Sedangkan untuk studi kasus ini tuh dia lebih kepada proses pengiriman produk. Nah, cukup berhubungan ya. Nah, sekarang kalian pada kepo kan bagaimana sih cara mengaplikasikannya? Stay tune ya guys. Dadah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan software Arena. Pertama kita buka File Explorer, kita pilih desktop, kemudian kita pilih new folder, kita beri nama SSI 2020. Nah, nanti folder tersebut itu akan diisi dengan file-file notepad guys. Kita buka dulu file kita. Nah, pertama kita masukkan aktivitas distributor membalas pesan dari pengukuran 1-5 tadi ke dalam notepad. Kemudian setelah kita tulis nanti, kita akan meng-save as. Jangan lupa untuk disimpan ya.
ke dalam desktop tadi ke file SS2020 dengan nama filenya adalah 1. Next itu ada aktivitas agen menunggu menerima pesanan. Jangan lupa di save as, kemudian nama filenya 2. Kita bikin lagi, kita save as lagi dengan nama filenya ada 3, dan bikin lagi aktivitas berikutnya, ada distributor melayani agen. Kita save as lagi dengan nama filenya tuh adalah 4 di folder yang tadi ya, yang SSI 2020. Kita bikin lagi yang terakhir, yang kelima. Sudah selesai kan? Maka di dalam file-file tadi itu sudah masuk ke dalam foldernya. Kemudian kita buka software Arena. Kita akan mulai melakukan simulasinya. Pertama kita buka basic prosesnya, kita pilih create untuk melakukan istilahnya untuk membuka simulasi. Kemudian kita pilih second, kita bikin prosesnya. Kemudian kita pilih advance transfer, kita pilih route, kita pindahkan biar tidak terlalu panjang. Kita pilih station, kita kembali lagi ke basic process, kita pilih proses, kita pilih proses lagi, dan kemudian kita pilih second. Terakhir ada record. Nah, untuk mengakhiri dari pemodelan tersebut kita pilih dispose. Nah, sudah selesai modul kita yang telah kita buat ya di dalam software Arena. Kemudian saya akan menjelaskan nih, apa sih create itu? Jadi create itu sebagai titik awal atau kedatangan entitas ke dalam simulasi, guys. Jadi create itu nanti itu ibaratnya kalau misalnya bikin model itu diawali dengan create dan diakhiri dengan dispose seperti atau titik akhir untuk entitas. Kemudian SIGAN sendiri itu adalah memberikan penetapan nilai kepada variabel pengguna. Untuk prosesnya ada digunakan untuk mendefinisikan langkah-langkah proses, guys. Kemudian di sini tuh ada router sendiri, yaitu untuk melakukan mentransferkan entitas ke dalam stasiun. Kemudian ada stasiun untuk mendefinisikan sebuah stasiun. Record itu adalah untuk menyimpan data-data statistik dan diakhiri dengan dispose tadi. Nah, kemudian kita akan mengisi satu-satu bagian. Pertama ada create, kita klik, kemudian kita gantikan namanya dengan nama mengirim pesan. Jadi kan tadi agen mengirim pesan ya ke dalam distributor untuk dikirimkan galon. Satu minutes. Oke. Pilih SIGAN, kita pilih app, kita ganti tipenya dengan atribut. Kita ganti nama atributnya dengan distributor. Satu. Oke. Kita pilih add lagi, tipenya di picture, kita ganti dengan nama main karena biasanya dalam proses pengiriman galon kan dilakukan oleh laki-laki ya. Kemudian kita pilih klik proses. Sebelum kita klik dulu, kita pilih tools, kemudian kita pilih input analyzer, kita pilih new data file, use exciting, kita pilih data yang sudah kita buat file notepad tadi, fit, pilih fit all. Lah sudah jadi nih. Kemudian kita copy, tapi copy-nya itu bagian expression saja untuk nanti kita taruh ke dalam software Arenanya. Langkahnya tuh ada distributor membahas pesan. Kenapa kita nggak pakai langkah yang pertama? Karena sudah masuk ke dalam create. Kita ganti namanya distributor balas pesan.
kemudian kita pilih expression, kita paste, kemudian kita ganti minutes. Oke. Proses yang kedua juga sama, kita masukkan juga data filenya, kemudian kita pilih file kita yang sudah kita buat, fit, kemudian fit all, kemudian kita copy expressionnya, jangan lupa ya. Kita ganti nama proses 2-nya dengan agen menunggu pengiriman pesanan. Delay type-nya itu kita ganti expression, kemudian kita pastekan, unitnya kita ganti minutes. Oke. Proses 3 juga sama. File new, kemudian pilih data file, dalam file use exciting, kita pilih nomor 3. Kita fit all, sudah, baru kita copy expressionnya. Ya, pesanan datang ke toko, jangan lupa. Kemudian kita ganti namanya, pesanan datang ke toko. Kita ganti expression, kita paste, kemudian unitsnya jangan lupa. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke row rutenya, kita klik. Kemudian kita ganti namanya, yakni menunggu antrian 1. Jadi mulai menunggu antrian 1. Itemnya kita ganti 1. Kemudian unitnya kita ganti minutes. Oke. Next, stasiun satunya juga kita ganti dengan antrian 1. Oke, lanjut ke proses 4 juga sama, masih sama seperti proses 1 sampai dengan 3 juga. Kita bikin file baru, kemudian kita masukkan file notepad kita, proses yang keempat ya. Kita fit all, jangan lupa di copy, jangan semuanya ya, cuma yang expression saja. Kemudian kita lihat dulu aktivitas apa sudah, baru kita ganti namanya, yaitu distributor melayani agen. Kemudian di delay type-nya kita pilih expression, kita paste, kemudian unitnya minutes. Oke. Proses yang kelima, file, new file, kemudian kita masukkan file yang sudah kita buat. Fit all, kita copy. Kita ganti namanya inspeksi. Delay type-nya expression, kita paste, minutes. Oke. Selanjutnya ada segmen 2, kita klik. Kemudian kita pilih add, type-nya kita pilih atribut, kita ganti nama atributnya dengan selesai 1. Oke. Next ada record, kita klik, kita ganti. Pilih add. Kontrak satunya kita ganti nih dengan namanya adalah waktu total 1. Oke. Yang terakhir adalah dispose. Kita ganti nama dispose-nya dengan distributor 1. Nah, selanjutnya tadinya itu adalah kita melakukan pengecekan apakah bisa berjalan atau enggak. Kemudian kita dengan cara kita klik run, setup, kita pilih replikasinya, kita pilih 10, kemudian project parameternya jangan lupa untuk diklik semua bagian statistic collection. Reportnya, default reportnya kita pilih yang Siemens summary. Nah, kemudian kita akan lakukan run, go. Nah, untuk kecepatan dari aplikasinya bisa kita
bisa kita atur bagian pojok atas kanan nih. Kemudian kita pilih yes. Nah, akan muncul di notepad hasil dari aplikasinya 1 sampai dengan 10. Oke. Nah, dari yang nomor 2 yaitu adalah menghitung jumlah replikasi kan. Replikasinya kan tadi kita pilih 1 sampai 10 ya. Hasil dari total waktu yang jam itu bisa kita lihat dari sini, dari notepad tersebut. Dari replikasi 1 dari 10. Ya, replikasi n item. Kemudian kita isikan tadi tabel-tabelnya. Semuanya lengkap ada di sini. Tinggal kita masukkan saja dan jangan lupa untuk dikonversikan ke dalam menit. Karena masih dalam jam, maka perlu dikonversikan. Perlu dikonversikan, kemudian jangan lupa untuk dihitung rata-ratanya, kemudian standar deviasi dan juga variasi. Next, kita bawahnya tuh kan jumlah n-nya kan ada 10, maka n-1 adalah 9. Kemudian tingkat kepercayaan adalah 95% dan alfanya itu adalah 0,05. Maka dapatkan z-nya adalah 1,96. Nah, half width-nya dengan rumus seperti ini kita masukkan dan akan menghasilkan hasil 0,024, guys. Next, ada beta. Ternyata beta adalah sama dengan half width 0,024. Kemudian n aksen kita dapatkan dengan angka 2,78 yang 3 replikasi. Nah, kemudian total waktu pengukuran ini dapat dari mana? Dapat dari awal, yaitu keadaan ini verifikasi dan validasi tabel 4.1 ya. Kita cukup 3 replikasi, kemudian replikasinya 3 dari sini, konversi menit. Dari 1 sampai 3 saja, karena yang n aksennya adalah 3. Nah, karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, metode yang digunakan untuk menguji validasi metode ini adalah metode Wedge Confidence Interval, di mana H0 didapatkan valid jika 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2 dan H1 ditolak dikarenakan tidak valid karena berada di luar rentang mu1 sampai mu2. Nah, kemudian ke tabel berikutnya. Itu kan ada replikasi 1 sampai 2 dari tadi, kemudian kita hitung rata-rata, standar deviasi dan juga variansi. Jangan lupa untuk n besar dan juga n-1. Dimana hipotesanya itu adalah H0 diterima bila itu sama dengan 0 dan H1 ditolak bila tidak sama dengan 0 ataupun tidak valid. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa mendapatkan nilai 4,303 dan H-nya adalah 90,256 sesuai dengan rumus tadi kita masukkan, sehingga confidence intervalnya adalah kita masukkan X1 min X2 didapatkan dari ring antara real system dan juga arena, maka mendapatkan nilai 0,35 dan kita masukkan H-nya 90,256, didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita melakukan analisa, guys. Dari hasil didapatkan disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan signifikan dengan hasil output pada sistem arena yang telah dibuat. Kemudian hasil output arena yang tadi bisa di screenshot dari model yang sudah kita jalankan, sudah kita lakukan tadi. Kemudian hasil result arena